Dimulai Mina. Full screen ke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini kami dari kelompok 5 ingin mendiskusikan flowchart kami. Lihat dulu yang bagian apa lagi namanya, bagian admin. Di sini tuh harusnya admin. Admin. Lihat dulu bagian admin. Untuk pas login baru ada simbol username dan password. Input, simbol input. Apabila ini berhasil, berarti ya dia langsung memilih apakah dia ke TPP, poli umum, mata, gigi, UGD atau ke rawat inap. Jadi memakai banyak simbol decision, kemudian ditambahkan konektor untuk ya. Bagaimana menurut tak? Pendapat tak? Begini Mi. Apalagi itu simbol J? Oh jadi Apotik atau apa? kalau J apotik. Oh berarti harusnya ini diganti di ke A. Iya, harus disesuaikan juga. Ini kalau poli umum simbol apa di situ? Simbol B. Poli mata simbol C. C. Kalau gigi D. Ini E. Ke rawat inap salah. Cocok itu? Begini Mi, atau masih ada koreksi? Iya begini. Terus di bagian TPP dia ada simbol login, terus pasien baru atau misalkan dia pasien lama maka ke konektor H, di mana ini merujuk ke filing. Terus apabila sudah diambilkan berkasnya ke ruangan filing maka langsung ke registrasi, baru memilih Mi apakah dia mau ke poli umum atau poli mata. Harusnya di sini mata Dik. Poli mata. Ini poli gigi, atau dia mau ke rawat inap. Tapi misalkan dia pasien baru, maka dibuatkan nomor rekam medis baru, kemudian menginput identitas baru dengan memakai simbol input. Tapi kalau misalkan dia ditanya pasien BPJS atau bukan, misalkan tidak, maka dia umum. Tapi kalau misalkan dia ya, maka dibuatkan nomor SEP, kemudian diregistrasi. Tapi di sini tuh pertanyaanku, kalau misalkan dia umum, bisa langsung di sini ditarikkan garis umum ke registrasi, karena tidak mungkin
stop di sini saja di umum. Pasti kalau misalkan dia memang BPJS nih, umum kita BPJS ki, langsung ki diregistrasi baru memilih. Begitu toh? Jadi tarikkan garis dari Ini registrasi. registrasi Apa? itu hari bilang Apa lanjut? Putus-putus ki. itu ke registrasi ada garisnya toh. Yang umum ke registrasi. Jadi ku tarik kami toh garis ke registrasi. Begini. Lanjut di bagian poli umum. Lihat ki coba poli umum, apa-apa yang kurang. Login, kemudian input data pemeriksaan, kemudian ada hasil pemeriksaan. Misalkan dia mau pemeriksaan penunjang, maka ke pemeriksaan penunjang dengan memakai simbol konektor. Kalau dia tidak, maka ke rawat inap. Kalau di poli umum tidak ada di kapang pemeriksaan karena di kasusnya ringan-ringan ji, tidak terspesifik ji, tidak spesifik ji penyakitnya bilang tumor ini begitu. Jadi di poli umum itu kasusnya ringan-ringan saja, ndak ada yang kayak pemeriksaan penunjang. Jadi langsung saja pemeriksaan, maksudnya diberi tindakan kayak tindakan yang ringan. Jadi ku hapuskan ini. Kalau dari Bapak dulu tidak ada di pemeriksaan penunjang di poli umum karena di poli umum itu kasus ringan-ringan tidak dispesifikkan bilang hapus balik di hapus terus ini rawat inap naik di sini. Terus apa lagi ditambahkan di sini? Apa lagi ditambahkannya? Apa lagi ditambahkan kalau misalkan dirawat inap nih? Ini apa betul? Keturunan Arab, bibir juga. Betul baik. Nggak suka terlalu manis. Apa sih ini? Dokter kan jelas ya. Sosok kita levantan juga. Kenapa harus keempat sih bajunya? Kalau misalkan dia tidak dirawat inap, maka diberikan resep otomatis ke apotek. Kalau polimata ya bagaimana? Ada ya tidak. Apa? Yang decision, simbol decision itu ada ya dan tidak. Ada ya dan tidak. Dia menuju ke mana? Kalau iya menuju ke rawat inap. Tunggu.
Kalau tidak ke Nanti. apotek. Di situ simbol apa, Iki? Kalau di sini simbol konektor J, karena misalkan ini tidak dirawat inap Ji, terus langsung diberi resep sama dokter, jadi dia langsung selesainya di apotek karena dia tidak dirawat inap Ji. Kalau misalkan dia dirawat inap, maka pakai simbol konektor ke rawat inap, yaitu G. Krometer. Oh, iya, oke. Nggak ada koreksi lagi di poli apa ini, poli mata. Lanjut Maki ke poli gigi. Ya, begitu kayaknya, Ki. Terus di poli gigi di sini ada sama di poli mata. Di sini dia berhenti di rawat inap. Kasih Sami mungkin di ada ya dan tidak karena dia decision. Iya, tambahkan nih juga. Terus ini yang rawat inap begini Mei. Rawat inap ke G, terus apabila dia tidak ke J, yaitu ke apotek. Nggak ada koreksi di poliklinik gigi, begini Mi. Lanjut Maki ke UGD. Lanjut, Miki. Terus di UGD, lihat Ki dulu masih ada kurang atau bagaimana? Ini login, terus observasi pasien ditindaki, baru input diagnosa. Saya mungkin anunya itu input bentuk simbolnya. Harusnya simbol apa? Harusnya simbol input, kan di situ pakai simbol proses. Tunggu ku ubahin nah. Input tindakan. Lewat Maki. Terus yang di sininya cocok Mi. Iya, gitu nih. Jadi lanjut Maki di TP2RI. Lihat Maki coba di TP2RI. Apa-apa yang kurang? Dia input terus registrasi. Nggak ada tambahan di sini atau koreksi? Nggak ada, Ciki. Lanjut. Terus rawat inap. Bicara Kina, kalau misalkan tidak, bilang kita tidak supaya hidup kita diskusi. Terus dirawat inap. Terus dirawat inap. Lihat kita coba. Ini login, terus ada simbol proses, dia ke bangsal, terus input diagnosa, input tindakan, pemeriksaan penunjang, ke pemeriksaan apabila tidak, dia dioperasi, tapi kalau misalkan tidak dioperasi langsung ke ruang perawatan. Terus sembuh, kalau misalkan sembuh, ini sembuh kemana? Langsung ke kalau misalkan ini pasien sembuh, berarti dia pulang. Nggak ke kasir kah? Atau bagaimana? Ke kasir dulu. Dulu bayar anunya kapan?
biaya perawatannya. Berarti di sini ku ganti di ke kasir. Mana kasirnya? Simbol apa itu kasir? Simbol L. Simbol L. Kalau misalkan tidak, dia kembali ke ruang perawatan. Kalau misalkan tidak, atau bagaimana? Iya, kalau tidak sembuh ya kembali ke ruang perawatan. Jadi aku tarik kami garis di ke ruang perawatan. Ini tidak. Masih ada? Atau selesai ini di bagian rawat inap? Lanjut Meki di sini deh. Apa ini? Di ruangan filing. Kalau di ruangan filing toh kita login, terus berkas keluar. Apabila berkasnya tidak keluar maka berkasnya tetap disimpan kembali. Tapi kalau misalkan berkasnya itu keluar, maka dicari berkas rekam medisnya. Tapi kalau misalkan tidak ditemukan maka misalkan ditemukan, maka dibawa ke unit yang membutuhkan, apakah itu poli umum, gigi, mata, atau di rawat inap. Tapi kalau misalkan dia tidak ditemukan, maka dia dimonitoring. Untuk simbol-simbolnya udah sesuai atau bagaimana? Monitoring simbol begini atau simbol apa dipakaikan nih? Harusnya itu toh pakai simbol proses. Karena kalau input itu menginput ki, sedangkan kalau proses itu proses mencari berkas dan monitoring. Satu dulu. Kalau proses itu proses mencari berkas dan monitoring itu mencari berkas. Oke, Mega? Begitu kah? Gitu, Mi. Jadi aku ganti ini nah. Di proses. Oke, Beb. Wih, banyak nanti kepotong-potong ini. Monitoring. Kalau misalnya itu tuh ada simbolnya. Ke rawat inap dulu ini. Karena kan kan ada juga berkas di rawat inap toh. Ini bagaimana rekam medis? Sini login, terus ada BRM, kemudian kita input diagnosanya dari berkas rekam medis, kemudian input juga tindakan, kemudian diinput lagi tindakan penunjangnya, terus menetapkan kodenya, baru diinput kembali diagnosanya, baru selesai. Untuk simbol-simbolnya sesuai atau ada mau diganti? Tunggu dulu, Ki. Harusnya input, bukan simbol proses. Jadi ku ganti di
Apa tadi di sini? Input Input tindakan. tindakan. Iya. Terus yang ini tindakan penunjang dihapuskan mi atau jangan mi? Karena ada mi ini tindakan. Atau mungkin kasih begini ih. Atau bagaimana kesepakatan tak? Bagaimana? Hapus mi. Kayaknya hapuskan nih. Disatukan mi di tindakan penunjang sama tindakan biasa. Ya. Terus di apotek bagaimana? Nggak ada je masalah toh? Untuk simbol-simbolnya. Iya, oke nih. Lanjut di laboratorium. Untuk laboratorium, apanya yang kurang? Di bagian akhirnya Iki ndak ada rawat inap di paling bawah, yang paling bawah. Ini. Jadi kan laboratorium itu kerawat inap tuh. Kalau misalkan ada pasien mau dikasihkan lab. Jadi Iya, rawat inap pasti ada pasti ke lab Ki kalau ada yang mau diperiksa. Misalkan USG pasti ke lab. jadi kusampangkan konektor. Rawat inap lagi simbolnya apa? G kayaknya. Nah, iya. Terus ini di bagian kasir. Lihat coba. Login to baru admisi BPJS. Apabila dia bukan di pasien BPJS, maksudnya dia pasien umum, berarti dia langsung salah. Apabila dia pasien BPJS maka langsung selesai, tapi kalau misalkan dia pasien umum atau tidak, dia melakukan pembayaran baru pemberian nota. Berarti tak balik ini tanda. Nah, harusnya ini ke sini, ini ke sini. Toh? Begitu toh? Iya, begitu. Terus radiologi. Untuk radiologi ndak ada koreksi untuk simbol-simbolnya atau masih ada mau ditambahkan. Kan di sini tuh kita login terus ada surat permintaan dari rawat inap atau dari rawat jalan atau poliklinik. Kemudian sudahnya itu dilakukan pemeriksaan. Kemudian diinput hasil pemeriksaannya, datanya. Kemudian sudah diinput ada hasilnya. Simpan data data untuk radiologinya. Bagaimana guys? Masih ada tambahan ini atau bagaimana? Ada yang tambahan untuk radiologi? Iya. Lanjut di operasi. Untuk operasi ya.
kan kita login, baru ada surat informat konsen pasien, baru diobservasi, baru ada simbol proses melakukan tindakan operasi. Kemudian setelah operasi, apakah ini pasien meninggal? Kalau misalkan dia meninggal, maka langsung ke kamar jenazah. Tapi kalau misalkan ini pasien tidak meninggal, langsung ke ICU untuk dirawat. Kasih begini ya Mi, atau mau kita tambahkan nih konektor di sini, maksudnya diubah jadi konektor, atau bagaimana? Iya, begitu nih, Dek. Begitu nih. Kasih sampai dulu di apa lagi namanya, pelayanan kamar jenazah, atau mau selesai ini. Kasih selesai Mi, tutup Mi, atau mungkin kasih sampai di kamar Aneh scroll saja ke sampingan begini Mi Dek. Kalau ini nih pelayanan Nicu Picu, kita login, input data, kemudian sudah diinput ke unit perawatan. Nah, apabila ini stabil maka ke apotik. Tapi apabila dia tidak stabil, maka kembali ke perawatan rawat inap. Terus yang terakhir yaitu kamar jenazah. Login, kemudian input data kematian si pasien itu, kemudian data kematian ini disimpan. Selesai. Baik, dapat dilihat bersama, inilah hasil akhir dari diskusi flowchart kami. Yang pertama yaitu ada admin. Di admin ini kegiatan pertama yaitu login. Di sini kita menggunakan terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau start. Kemudian kita masukkan username dan passwordnya. Di sini kita menggunakan simbol input output. Setelah itu, jika sudah berhasil, maka langsung ke TPP. Dimana jika ya, maka kita ke TPP dengan simbol A, jika tidak ke poli umum. Poli umum jika ya, kita ke simbol B, yaitu dimana B adalah poli umum, jika tidak kita ke poli mata. Dimana C, simbol C yaitu poli mata, jika tidak maka kita ke poli gigi. Jika ya di poli gigi, maka dengan ditandai dengan simbol D yaitu poli gigi, jika tidak kita ke UGD. Dimana UGD dengan simbol E. Setelah itu jika tidak maka kita ke G, dimana G yaitu rawat inap. Untuk selanjutnya kita menuju ke TPP. Kegiatan pertama di TPP yaitu login. Setelah itu kita ke apakah pasien tersebut pasien baru atau pasien lama. Jika pasien baru, maka dibuatkan nomor rekam medis baru. Kemudian input identitas pasiennya. Jika pasien lama, maka kita ke H, di mana H itu yaitu ruang filing untuk mencari berkas rekam medis pasiennya. Setelah itu, kita ke pasien baru lagi, di mana jika pasien barunya BPJS, maka kita buatkan nomor SEP. Setelah itu kita registrasi. Jika pasien barunya pasien umum, maka langsung saja kita registrasi. Untuk pasien lama, jika sudah diambilkan berkasnya di ruang filing, setelah itu langsung saja diregistrasi. Setelah diregistrasi,
maka pasien akan langsung menuju ke poli yang akan dituju, di mana ada poli umum, poli gigi, dan poli mata. Untuk poliklinik yang pertama yaitu poli umum. Kegiatan pertama di poli umum yaitu login. Setelah itu input data pemeriksaan, kemudian hasil pemeriksaan. Setelah itu, apakah pasien membutuhkan rawat inap atau tidak? Jika pasien membutuhkan rawat inap, maka menuju ke simbol F, di mana simbol F itu yaitu tempat pendaftaran rawat inap. Jika pasien poli umum tidak membutuhkan rawat inap, maka langsung saja ke simbol J, di mana J itu ya adalah apotik. Untuk selanjutnya yaitu poliklinik mata. Sama dengan kegiatan sebelumnya, yaitu yang pertama login, setelah itu input data pemeriksaan, kemudian hasil pemeriksaan pasien. Setelah itu jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang, maka menuju ke M, di mana M yaitu radiologi. Contohnya jika pasien membutuhkan, jika pasien katarak, maka pasien tersebut membutuhkan pemeriksaan radiologi. Jika pasien tidak membutuhkan pemeriksaan penunjang, maka bisa saja pasien tersebut membutuhkan rawat inap. Jika pasien membutuhkan rawat inap, maka ke simbol F, di mana F itu TP2RI. Jika pasien tidak membutuhkan rawat inap, maka langsung ke J, yaitu apotik. Selanjutnya yaitu poli gigi, di mana kegiatan di poli gigi sama saja kegiatan yang ada di poliklinik mata. Jadi langsung saja kita ke UGD. Adapun kegiatan yang ada di UGD yaitu yang pertama login. Setelah itu kita observasi pasiennya. Setelah diobservasi, maka ditindaki. Dilakukan tindakan kepada pasien. Setelah ditindaki dan dilakukan pemeriksaan atau pengobatan, selanjutnya yaitu kita input diagnosanya. Selanjutnya, jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang, maka pasien tersebut menuju ke M. M itu adalah radiologi. Jika tidak, maka rawat inap jika pasien membutuhkan. Jika pasien membutuhkan, maka pasien tersebut mendaftar ke rawat inap. Jika tidak, maka langsung ke apotek untuk menebus obat. Untuk selanjutnya yaitu TP2RI. Kegiatan pertama sama saja yaitu login, kemudian di TP2RI ada 2 asal pasien, ada dari UGD dan ada dari rawat jalan. Setelah itu pasien menuju ke ruangan perawatannya. Selanjutnya di input, kemudian diregistrasi. Setelah registrasi, maka menuju ke G untuk ruangan rawat inap atau perawatan rawat inap. Untuk selanjutnya yaitu rawat inap. Pertama yaitu login. Setelah itu ada kelas atau bangsal ruang perawatan pasien. Setelah itu input diagnosa, kemudian input tindakan. Kemudian jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang, maka ke radiologi. Jika tidak,
Jika pasien memerlukan operasi, maka ke ruangan operasi. Jika tidak, maka ke ruang perawatan. Setelah itu, jika pasien sudah sembuh, maka jika pasien sudah sembuh, maka pasiennya bisa langsung pulang. Dengan berkas rekam medisnya dikembalikan ke ruang filing. Selanjutnya yaitu filing. Kegiatan pertama yaitu login. Setelah itu, ini dapat dilihat bersama, ini adalah kegiatan lanjutan dari ruang filing. Untuk selanjutnya yaitu rekam medis. Sama saja, kegiatan pertama yaitu login, dan ini adalah kegiatan lanjutannya. Untuk selanjutnya yaitu apotek. Pertama yaitu login, kemudian ada data obat. Setelah itu, ada kegiatan mengambil obat sesuai dengan resep dokter. Kemudian obat, kemudian menghitung stok obat. Setelah itu ada stok, kemudian selesai. Untuk selanjutnya yaitu laboratorium. Seperti ini kegiatan yang ada di laboratorium. Untuk selanjutnya yaitu kasir, di mana kegiatan pertama yaitu login, kemudian admisi. Setelah itu, jika pasien BPJS, maka kegiatannya langsung selesai atau tidak melakukan pembayaran. Jika pasiennya umum, maka melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai dengan pelayanannya atau pengobatannya. Setelah itu pemberian nota, kemudian baru selesai, pasien sudah bisa pulang. Setelah itu radiologi, di mana radiologi yaitu kegiatan pertama login, kemudian ada surat permintaan, kemudian ada pemeriksaan, selanjutnya input data pasien. Setelah diinput, maka ada hasil. Setelah itu datanya disimpan. Untuk selanjutnya yaitu operasi. Sama saja, kegiatan pertama yaitu login, kemudian pasien dibuatkan atau diberikan surat lembaran informat konsen. Setelah itu observasi, kemudian dilakukan tindakan operasi kepada pasien. Setelah operasi, jika pasiennya meninggal, maka langsung ke kamar jenazah. Jika pasiennya tidak meninggal, maka pasien dibawa ke ruang ICU. Untuk selanjutnya yaitu ruang ICU. Pertama login, kemudian serah terima PPJP. Setelah itu pemberian asuhan keperawatan, kemudian ada tindakan ICU. Jika pasiennya meninggal, maka pasien dibawa ke kamar jenazah. Jika pasiennya tidak meninggal, maka pasien dibawa ke rawat inap untuk dilakukan perawatan. Setelah itu selanjutnya ada NICU atau PICU. Sama saja, kegiatan pertama yaitu login, kemudian input data pasien. Setelah itu di unit perawatan. Jika pasiennya sudah stabil, maka pasien sudah bisa dirawat inap. Jika pasiennya sudah sembuh, bisa langsung pulang atau menuju apotek.
Untuk yang terakhir yaitu kamar jenazah. Pertama login, kemudian input data kematian pasien. Setelah itu data kematian pasiennya disimpan. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.